Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus mengenai kebakaran hutan. Untuk itu saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk membaca terlebih dahulu kasusnya. Ya, baik. Jadi setelah kita membaca kasus tersebut, informasi apa yang dapat teman-teman petik dari kasus itu? Jadi yang dapat diambil dari kasus ini adalah kebakaran hutan itu sangat. Jadi yang dapat diambil yaitu kebakaran hutan dapat merusak hutan, dapat menyebabkan polusi, menyebabkan pencemaran udara. Iya, terus kalau kebakaran hutan ini tuh disebabkan oleh pembakaran kembang api, gitu. Kebakaran kembang api dapat menyebabkan kebakaran hutan, begitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, mengapa pembakaran kembang api dapat menyebabkan kebakaran hutan? Karena kembang api dapat menyebabkan kebakaran hutan karena jika seseorang membakar petasan di tempat yang banyak pepohonannya atau ranting dan dedaunan dedaunan yang kering itu, Ya. maka percikan kembang api itu dapat dengan cepat melahap hutan, gitu. iya, Oh, dan iya. cepat dia merambat. Iya, cepat merambat dan tuh membakar hutan, gitu. Iya. Terus ditambah dengan tiupan angin yang kencang iya, sehingga hutan itu dengan cepat terbakar karena bantuan dari tiupan angin yang kencang itu. Ya, tapi kan bisa kita main kembang api di tempat lain selain di hutan. Iya, memang iya bisa. Makanya itu supaya mencegah kejadian kebakaran itu, kalau kita main petasan itu di tempat yang semacam di lapangan begitu, yang tidak ada di lapangan yang tidak ada semacam pepohonan atau kabel-kabel, di tempat yang luas begitu. Jadi kalau kita bakar petasan itu tidak terjadi apa-apa, supaya menjauhkan dari bencana kebakaran begitu toh. Terus mengapa kebakaran yang disebabkan oleh kembang api dapat dengan cepat melahap hutan? Ya, itu sebagai yang dijelaskan tadi, karena tiupan angin yang sangat kuat, jadi bisa terjadi itu kebakaran cepat sekali dia merambat sehingga maka semua hutan itu yang ada toh dan merambat sehingga hutan itu dengan cepatnya terbakar begitu. Maksudnya dibawa dengan api, maksudnya begini maksudnya toh, kan apabila kan api itu kan angin siapa ulang kebakaran hutan toh karena kembang api. Misalnya kemarin kebakarannya dia lahap semua itu pohonan, daun-daun toh kan kayak daun kering situ, jadi cepat sekali dia melahap itu. Kan ditambah juga bantuan angin, kerasnya angin, tiupan angin toh. Itu kebakaran kembang api juga itu banyak memakan korban. Contohnya itu semacam anak kecil itu toh, yang semisal anak kecil kalau mereka itu main kembang api
Terus tanpa pengawasan orang tua itu dapat membahayakan mereka apabila misalnya ada orang membakar petasan, terus petasan itu belum sempat dilempar, tapi petasan itu sudah meletus di tangannya dulu itu anak, sehingga itu membuat terjadinya tangannya itu jadi terbakar gitu, melepuh. Mau tanya, kalau kembang api itu ada juga kan kelebihannya begitu? Oh iya, Dalam kehidupan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kalau itu tuh kalau kelebihannya kembang api itu semacam kalau mereka itu sebagai hiburan ya, semacam misalnya pada malam tahun baru. Pada malam tahun baru itu kan kalau orang-orang merayakan tahun baru itu dengan letusan petasan kembang api toh yang menyinari langit. Menyinari langit itu kelebihannya. Terus kalau kekurangannya itu semacam dapat menyebabkan polusi, kebakaran, kekosletan kabel. Apabila kalau kita membakar petasan tuh yang meletus di atas, terus ada kabel-kabel, kan itu dapat koslet, dapat juga menyebabkan kebakaran. Oh, semisal itu petasan kita menuju ke kabel. Kita membakar petasan terus arahnya itu ada kabel, itu kan bisa menjadi kosletan listrik sehingga menyebabkan juga kebakaran. Begitu. Terus solusinya dari kasus ini? Solusinya atau kesimpulannya? Kesimpulan atau solusi yang kita petik? Solusinya kita seseorang itu tidak main petasan di hutan yang bisa menyebabkan kebakaran. Bagaimana solusi yang bisa diambil, yang bisa kita petik? Iya. Dari solusi yang juga bisa itu, kita simpulkan. Sebenarnya yang paling penting itu tuh sebenarnya kembang api yang memakan korban begitu. Itu sebenarnya tuh semacam anak-anak. Kesimpulannya ini tuh kesimpulannya itu apabila seorang anak itu bermain dengan kembang api atau dengan petasan itu perlunya dengan pengawasan orang tua. Supaya anak terhindar dari kecelakaan itu. Begitu, kecelakaan tidak diinginkan semacam yang tadi itu terbakarnya petasan yang meletus di tangannya atau sehingga dia melepuh dan terluka, yang begitu yang dihindari. Kalau misalnya kan itu anak-anak, kalau untuk remaja bagaimana? Ya kalau untuk remaja itu begitu, dan hati-hati juga dan orang jangan asal sembarangan membakar petasan. Nah kan remaja kan yang sulit dikasih tahu untuk menghindari penggunaan kembang api itu. Kalau anak-anak mungkin masih bisa diawasi oleh orang tuanya. Tapi kalau remaja bagaimana? Remaja itu kan dalam dirinya sendiri gimana? Kan dia sudah tahu apa dampaknya. Misalnya tuh remaja ini dia main petasan. Contohnya ada kebakaran gara-gara dia. Jadi supaya dia ulangi lagi gimana? Ya itu supaya dia ulang itu, dia kalau main petasan itu lebih berhati-hati lagi. Enggak, bukan begitu. Apa tadi? Kan gimana? Remaja itu kan dia sudah sadar itu bahwa ada misalnya penyebabnya kebakaran ini. Bagaimana supaya itu remaja dan dia ulangi lagi kesalahan yang kedua kali yang sudah lakukan. Lebih lah kita kasih pengarahan begitu. Lebih bisa kita beritahu toh kalau main petasan lagi lebih hati-hati lagi, jangan sembarangan terutama di hutan. Kesimpulannya Ulang lagi. jadi Ulang. kita kan sudah mengetahui itu tadi penyebabnya, kekurangan dan kelebihannya. Jadi kesimpulan apa yang dapat kita petik dari informasi yang kita dapat tadi? yang dapat kita ambil kesimpulan dari kebakaran tadi itu jika seseorang menggunakan kembang api agar berhati-hati lagi dalam menggunakan kembang api tersebut, terutama pada anak kecil toh? Iya, terutama pada anak kecil.
berhati-hati itu lagi anak kecil, karena kan mereka itu tidak tahu apa-apa, tinggal bakar saja. Orang kira mungkin itu tidak meletus, jadi meletus. Kesimpulannya itu, Kesimpulan yang dapat kita ambil, kesimpulan yang dapat kita ambil, jika seseorang itu bermain di hutan, dia harus lebih berhati-hati lagi. Kesimpulannya, kalau terutama di hutan kan banyak sekali Dahan-dahan kering begitu, iya, daunan dahan kering. itu, dan juga banyak juga orang-orang yang bakar petasan di situ. Seharusnya mereka itu berhati-hati lagi, karena kan itu juga menyebabkan kerugian bagi kita sendiri. Kayak pencemaran diri itu kayak sesak nafas. Iya, di pencemaran udara. Dan menyebabkan juga Polusi udara. dan menyebabkan juga yang mengakibatkan juga kan merugikan juga masyarakat. Kalau kebakaran itu kan otomatis asapnya kan merambat ke pemukiman warga. Jadi harus berhati-hati.